Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, dan menambahkan ilmu kita yang bermanfaat buat diri kita dan orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang di akhir zaman kelak. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Khunafa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin membahas di ujung bulan suci Ramadan ini dengan doa. Kenapa dengan doa? Karena doa ini satu-satunya ayat yang terselip di antara ayat-ayat Ramadan. Ayat-ayat puasa Ramadan itu ada di Quran surat 183 sampai 187, dan surat 2 ayat 186-nya itu yang saya bacakan tadi. Wa idza sa'alaka, apabila hambaku bertanya tentang aku, ibadi fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan doa-doa yang mereka mohonkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syaratnya orang yang berdoa itu harus beriman dan menunaikan apa yang Allah perintahkan. Kita sambung ke sesi berikutnya. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Khunafa yang saya hormati, jadi ayat tentang doa ini Allah letakkan di Quran surat 2 ayat 186. Padahal ayat 183 sampai 187-nya surat 2 ini membahas tentang puasa. Jadi di satu ayat sebelum akhir itu Allah selipkan tentang doa. Nah, berarti doa itu sangat dianjurkan ketika kita sedang berpuasa. Makanya di ujung bulan suci Ramadan ini banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji doa kita akan dikabulkan, apalagi kita sekarang sedang berpuasa. Itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tadi 2, yaitu yang pertama kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berharap
doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasinya seperti ini. Jangan berharap istri kita akan memperhatikan kita kalau kita tidak memperhatikan dia. Itu jadi kalau kita ingin diperhatikan oleh istri kita, maka kita harus memperhatikan istri kita. Kalau keperluan kita ingin dipenuhi oleh istri kita, maka keperluan dia harus kita penuhi. Jadi itu ada imbal baliknya gitu. Jadi kalau kita berdoa ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus penuhi dulu semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus hindari semua yang dilarang dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah itu baru kita bisa berharap bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian Al-Irfiyah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Dalam kita berdoa, kita harus husnudzon bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Semua doa pada prinsipnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 4 cara Allah akan mengabulkan doa seseorang. Yang pertama, doa kita itu atau doa seseorang itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala cash and carry. Jadi dia minta pada tahun ini dia bisa membeli mobil misalnya. Nah, itu sama Allah dikabulkan langsung. Pada tahun ini dia bisa membeli mobil. Jadi waktunya dipenuhi tahun ini, materinya dipenuhi juga, diberikan juga pada tahun ini. Nah, itu artinya cash and carry. Allah akan kabulkan doa orang itu. Tapi yang model seperti ini itu hanya sedikit. Nah, cara mengabulkan doa seseorang atau hamba yang kedua adalah kalau kita berdoa minta bisa kebeli bajai misalnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi bajainya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktunya bukan tahun ini. Bisa jadi tahun besok atau tahun berikutnya. Itu. Atau yang ketiga. Jadi waktunya materinya diberikan, waktunya ditunda, atau waktunya diberikan tapi materinya dirubah. Jadi kita minta bajai misalnya sama Allah Subhanahu wa taala, tapi yang kita terima adalah motor misalnya. Nah, itu waktunya dipenuhi tapi materinya dirubah. Itu. Nah, yang ketiga adalah doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kebeli mobil misalnya. Tapi ternyata pada saat itu kita tidak bisa beli mobil, tapi malah kita terhindar dari diserempet mobil. Nah, itu adalah materinya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terhindar dari bencana. Nah, itu merupakan pengabulan doa juga gitu. Jadi, dan yang keempat yang paling banyak kita terima adalah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Jadi nanti di akhirat orang terheran-heran dan bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, ini pahala apa? Saya tidak melakukan perbuatan baik sebesar ini.
Tapi kok ini saya terima pahala sebesar ini pahala apa? Dijawab oleh malaikat, beruntunglah wahai hamba Allah, ini adalah doa-doamu ketika kamu masih hidup di dunia dan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikannya pada saat ini. Hamba itu saking bersyukurnya ketika dia sudah tidak bisa lagi beramal soleh, dia mendapatkan pahala dari doanya begitu besar. Sampai-sampai terucap oleh dirinya bahwa kalau begitu dulu sebaiknya doa-doaku dikabulkan pada saat setelah aku berada di sini, setelah aku wafat ini. Itu harapan mereka. Padahal ketika di dunia dia mengharapkan doanya segera dikabulkan, tapi begitu di akhirat melihat pahalanya begitu besar, dia berharap semua doa-doanya dikabulkan di akhirat. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi itulah sekilas tentang doa. Jadi jangan sampai kita di hari-hari di bulan suci ini, hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita lewatkan kita berdoa, apalagi di malam terakhir, malam takbiran orang menyebutnya, ketika menjelang akhir bulan suci Ramadan itu kita betul-betul konsentrasi muhasabah tentang salah-salah dan dosa kita yang telah kita lakukan selama ini. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan salah yang telah kita lakukan, dan kita juga mohon rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia sampai ke surga. Itu yang kita harapkan di ujung bulan suci Ramadan ini. Dan juga kita mendapatkan Lailatul Qadar agar kehidupan kita di tahun mendatang lebih bahagia dan lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang salah itu datangnya dari saya pribadi dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.